Inilah kisah perjalanan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hijrah ke Madinah, kemenangan Islam, hingga wafatnya sang kekasih Allah. Kisah penuh cinta dan pengorbanan yang terus hidup di hati umatnya. Kurang lebih 15 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat menempuh perjalanan panjang. Gurun yang panas, langkah penuh sabar, hati dipenuhi iman. Mereka menuju Madinah, meninggalkan Mekah tercinta demi menjaga agama Allah. Sesampainya di Madinah, kaum muslimin menyambut dengan penuh cinta. Madinah menjadi terang oleh cahaya Rasulullah, harum oleh keharuman beliau. Kehadiran sang Nabi membawa berkah dan kebahagiaan. Di Madinah, kaum muslimin semakin kuat. Dengan izin Allah, mereka menghadapi peperangan demi peperangan. Dan setiap ujian membuat Islam semakin luas. Semakin banyak hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum muslimin sudah teguh dan kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat kembali ke Mekah. Tanpa pertumpahan darah, Mekah ditaklukkan. Penduduk bersujud syukur, Islam menyebar, cahaya tauhid kembali menerangi tanah kelahiran Rasulullah. Namun, di tengah kegembiraan umat, Rasulullah memilih menyendiri. Beliau teringat Khadijah, istri tercinta, wanita setia yang pertama kali beriman. Di hadapan pusaranya, Rasulullah meneteskan air mata, mengenang kebersamaan yang penuh cinta dan pengorbanan. Setelah itu, Rasulullah kembali ke Madinah. Hidup di sana, membimbing para sahabat, menebarkan cahaya Islam, dan menguatkan akidah umat. Dan ketika setelah Haji Wada, Rasulullah jatuh sakit, sehingga yang menggantikan posisi beliau untuk menjadi imam sholat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hampir saja Sayyidina Abu Bakar jatuh pingsan ketika pertama kali melihat mihrab kosong. Karena sesuai kebiasaan yang menjadi imam ketika sholat adalah Rasulullah.
Ketika sakitnya beberapa hari, Rasulullah sempat memaksakan diri untuk menjadi imam sholat. Hingga suatu hari, Rasulullah membuka tirai penghubung kamar beliau dan masjid. Wajahnya tersenyum indah. Para sahabat hampir menghentikan sholat karena bahagia melihat beliau. Namun Rasulullah memberi isyarat dengan tangan, "Lanjutkanlah sholat, tetaplah bersama Abu Bakar." Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, kondisi Rasulullah semakin lemah. Beliau dipangku oleh istrinya, Aisyah. Rasulullah meminta siwak, dan Aisyah melunakkannya dengan giginya. Betapa bahagianya Aisyah, karena benda terakhir yang masuk ke tubuh Rasulullah adalah siwak yang disentuh oleh dirinya. Fatimah, putri tercinta, menangis di sisi Rasulullah. Beliau membisikkan, "Engkau putri yang paling cepat menyusulku." Malaikat Jibril datang bersama Izrail. Saat sakaratul maut, Rasulullah menoleh pada Jibril. "Apakah begini rasanya sakaratul maut?" Jibril menjawab, "Inilah yang paling lembut, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Jika ini yang paling lembut, bagaimana dengan umatku?" Dengan penuh cinta, Rasulullah berkata, "Ya Allah, timpakanlah sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku." Lalu, bibir suci itu berucap, "Ummati, ummati, ummati." Dan Rasulullah wafat dengan tenang. Rumah Rasulullah dipenuhi tangisan. Ali bin Abi Thalib terjatuh lemas. Utsman terdiam tanpa kata. Ada sahabat yang berdoa hingga buta sebab dia tidak dapat melihat keindahan lagi sepeninggal Rasulullah. Ada yang tak kuat menahan kehilangan hingga wafat seketika. Umat merasa kehilangan keindahan dunia karena keindahan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini, cinta kepada Rasulullah tidak pernah padam. Kami, Majelis Al-Khair wal Barokah, akan terus menyalakan cinta itu. Dan dalam milad ke-11 ini, inilah persembahan kecil kami sebagai ungkapan rindu kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.